Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita mulai ya kajian suluk online gelombang ke-11 pertemuan ke-10. Nah, kita masih menelusuri hikmah dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi nabi-nabi itu dibentuk sedemikian rupa kehidupannya. Mereka berserah diri karena harus memerankan skenario itu. Nah, ini untuk kita pelajari karena itu di dalamnya sungguh terdapat sebuah pembelajaran yang besar buat kita sebagai umat Muhammad SAW, sang nabi terakhir, dan juga kita ingin mengabdi kepada Allah melalui jalan yang benar gitu ya. Jadi agar kita memahami menghayati setiap episode kehidupan, naik turunnya, terutama turunnya ya. Kalau pas lagi naik susah, enak-enak, jarang nyebut-nyebut Allah. Biasanya orang cenderung lupa oleh Allah ketika pintu-pintu dunia dibukakan gitu, karena dia cenderung menjadi Tuhan dalam dirinya ya. Dia mengatur semuanya seolah-olah dia bisa mengatur semuanya, padahal itu sesuatu yang Allah ujikan buat dia. Baik, sahabat-sahabat, kita seperti biasa menundukkan hati sejenak. Sungguh tanpa bimbingannya kita akan berputar-putar di satu tempat saja gitu. Tanpa dia tunjuki, kita akan mengambil jalan yang salah. Tanpa dia ajarkan, kita tidak akan bisa melihat permasalahan lebih jernih dalam kehidupan, sehingga akan terpuruk terus-menerus di lubang yang sama, terus-menerus di permasalahan yang itu-itu lagi, terus-menerus itu-itu lagi yang membuat kita terpukul, yang membuat kita sedih, yang membuat hidup kita menjadi kurang bahagia. Padahal itu semua merupakan mekanisme ilahiyah yang kalau saja kita paham, kita akan lebih bersabar menghadapinya. Sama seperti kalau kita bawa anak kita vaksinasi dulu ya, tentu buat seorang bayi nangis. Si kita udah besar, datang sendiri corona, apa nggak nangis meraung-raung kayak bayi? Enggak ya, nggak lucu banget gitu. Kan beda. Apa yang membuat itu? Sama-sama sakit, akalnya berbeda. Nah, akal ini yang kemudian diseru oleh Allah di dalam Al-Quran, harus tumbuh pohon dirinya, itu pohon akal yang dimaksud. Nah, kita berikhtiar, satu-satunya cara yang paling efektif ya, yang syafaat terbesar bahkan untuk menumbuhkan akal ini, yang nomor satu, bukan satu-satunya ya, nomor satu itu Al-Quran. Jadi wajib buat kita kalau ingin tidak terlalu sering terpuruk gitu ya, untuk lebih paham kehidupan kita, kitab diri kita, kitab kehidupan, wajib buka Al-Quran. Tidak sekedar tartil, tilawah, tapi kemudian difahami, tapi kemudian ditelusuri, kemudian dianalisa, ada penggalian gitu ya, sampai berkeringat. Dan semoga upaya kita dalam kajian suluk ini adalah untuk menggali khazanah dari Al-Quran. Satu ayat demi satu ayat, tapi kita coba lihat bagaimana ini implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi penggal ceritanya masih berkisar dari perpindahan Musa alaihissalam dari negeri Mesir. Ini kita berkutat lama di situ, kenapa? Karena ini harus paham. Kita harus paham bahwa itulah hukum kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar beberapa ayat bahwa yang menunjukkan itu niscaya itu 3 hal itu terjadi, ad-dharau, al-basa'u, al-zulzilah itu ya, ada kesempitan, kesulitan, keguncangan, itu pasti gitu. Pasti dalam kehidupan. Nggak ada orang yang hidupnya lurus, flat, atau nggak ada. Baik-baik aja gitu, nggak ada kehilangan, nggak ada kesempitan, nggak ada kesedihan, nggak ada. Itu sunnatullah yang menimpa semua orang, mau itu mukmin mau tidak. Di situ kita sebenarnya harus berhenti sejenak. Ya, kenapa begitu? Nah, sekarang kita mau lihat ayat Quran lain yang menunjukkan bahwa kalau kita dihadapkan dengan 2 jalan, satu jalan flat, satu jalan mudun gitu ya, turun, satu jalan mendaki, tempuhlah jalan yang sukar dan mendaki.
Oh gitu. Nah ini berlawanan dengan natur manusia. Manusia itu maksudnya hawa nafsunya ya. Karena kalau jiwa itu dia haus dengan semua yang datang dari Allah dia kejar. Kayak seorang pecinta gitu. Samudra ku seberangi gitu, gunung pun akan kudaki. Buat jiwa begitu. Nggak lihat ya. Mau itu samudra nyebrang, mau api dia terjang. Itu pecinta sejati. Si jiwa begitu. Cuma karena kita memang sedang belajar di dunia ini mengendarai kendaraan raga ya, for a reason ya. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan banyak hal di bumi ini. Sungguh banyak mutiara yang berharga dalam kehidupan kita dalam penggal yang sangat singkat di bumi ini. Nah, tapi kita harus belajar kayak orang di taming the wild animals gitu. Jadi harus menjinakkan kuda liar kita. Jadi yang berkeberatan menempuh jalan yang sukar itu hawa nafsu. Hawanya si nafs, hawanya si jiwa, bukan jiwa itu sendiri. Karena Al-Quran sudah menyebutkan tempuhlah jalan yang sukar. Kita lihat ayatnya, Auzubillahiminasyaitonirrajim, surat ke-90, Al-Balad, ayat 8-17. Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah, sepasang bibir, gitu, atas bawah kan? Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar itu. Tuh, ya. Jadi ada 2 jalan, jalan yang mendaki dan jalan yang menurun. Tapi manusia itu cenderung tidak menempuh jalan yang mendaki. Sekarang ada penjabarannya. Apakah jalan yang mendaki dan sukar? Yaitu membebaskan perbudakan, di situ disebutkan. Apa maksudnya? Sekarang masa kita, di zaman kita sudah relatif tidak ada perbudakan. Perbudakan itu biasanya terjadi di zaman perang. Ketika ada tawanan-tawanan perang, dijadikan budak-budak gitu. Nah, pembebasan perbudakan yang hakiki adalah untuk membebaskan jiwa kita dari cengkraman hawa nafsu dan syahwatnya. Karena to be honest, kita selama ini diperbudak oleh hawa nafsu dan syahwat. Semua pilihan kita, semua preference, semua keputusan kita, itu yang berbisik, ya. Penasehatnya itu si hawa nafsu dan syahwat. Jodoh pengen yang itu, karena hawa nafsunya bilang, pokoknya itu keren, dijamin masa depan. Gitu ya, syahwat bilang cakep banget, nggak dilihat imannya, nggak dilihat agamanya seperti apa, itu nomor sekian gitu. Kemudian tak berapa lama hancur, biasanya begitu. Atau ya karena kan kenikmatan dunia hanya berjangka waktu sedikit ya. Barang siapa yang menikah karena ketampanannya, kata Rasulullah itu, atau kecantikannya akan luntur, harta bisa hilang, bisa bangkrut. Jabatan kelihatannya aja keren di awal-awal, tapi bisa turun, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi hawa nafsu, syahwat kan cenderung untuk melihat sesuatu dunia ini dalam hal yang berbeda. Hadisnya banyak ya, sahabat-sahabat, kalau kita lihat di khazanah agama, misalkan kata Rasulullah, kalau datang kepadamu seorang yang meminang gitu ya, ini bicaranya konteksnya dalam hal perjodohan. Misalkan orang yang tampan atau cantik tapi hatinya tidak beriman, kata Rasulullah lebih baik budak hitam legam, dalam arti secara fisik itu nggak menarik lah gitu buat syahwat ya, tapi hatinya damai, hatinya tenang, hatinya diam, hatinya mendukung, hatinya menjejak kepada Allah Ta'ala, itu lebih baik gitu. Itu agama tuh menunjukkan seperti itu loh. Agama menunjukkan bahwa jangan terpaku oleh hal-hal yang bersifat kosmetik, lahiriah, physically. Karena itu bisa menipu. Dan itu sama sekali tidak bisa dipegang untuk dijadikan landasan kebahagiaan kita. Dan betapa banyak orang tertipu dengan itu gitu ya. Menikah karena sekadar semata-mata, oh ini keturunan baik, anaknya si Anu gitu ya. Karena si Lo melihat, wah bapak ibunya mungkin pejabat kayak atau apa ya dipinang mau aja gitu, tapi kan lihat dulu kualitas anaknya seperti apa.
Nah, perjodohan itu juga hal yang sama terjadi ketika kita dipinang oleh seorang headhunter misalkan. Ya, kamu kerja nih di sini, ditawarin tuh. Wah, kelihatannya bagus, kelihatannya perusahaannya keren gitu ya. It will look good on our CV gitu. Tapi kan kita lihat ada aspek lain. Nah, sahabat-sahabat suluk dalam beragama itu kita harus diajarkan to see beyond, untuk melihat di balik segala sesuatu. Belajar, nah ini, bukankah kami menjadikan untuk manusia sepasang mata, belajar melihat dengan dua penglihatan. Sepasang mata. Mata itu dibikin dua, ini simbol nih. Yang fisik iya kelihatan, belajar dong lihat ada aspek batinnya gitu. Itu maksud sepasang mata. Bahwa ada aspek batin, seperti Allah itu punya aspek zahir, dan dia punya aspek batin. Jadi segala sesuatu, ada aspek lahir, ada aspek batin. Kita manusia, kita punya aspek zahirnya adalah raga ini yang kita lihat di cermin setiap hari. Ya, ke salon, manicure, pedicure. Tapi aspek batin kan ada jiwa, ada ruh. Itu tidak terlihat oleh mata ini. Dia akan terlihat oleh mata yang lain. Maka kalau kita tidak terbiasa melihat aspek batin dari segala sesuatu, silahkan terpontal-pontal lah itu di dunia ini. Karena akan pecah kepalanya, rasionya untuk sekedar memahami ini apa sih sebenarnya gitu, nggak masuk akal. Karena banyak hal dalam kehidupan ini sahabat-sahabat yang nggak masuk akal. Yang masuk akal. Agama kadang-kadang bikin lonjakan seperti itu beyond. Makanya dibutuhkan iman. Iman itu the leap of faith. Leap of faith itu ya kita loncat. Kalau dulu ada film Indiana Jones tuh, jadi dalam mencari cawan suci gitu ya, the Holy Grail, ada satu episode di mana ini gambaran the leap of faith ya. Dia harus berjalan katanya. Ini ada jurang membentang. Di dalam petunjuknya bilang, aku akan sediakan jembatan buat kamu. Tapi jembatan itu baru terbentang kalau kamu mulai berjalan. Pusing kan? Jadi dia harus kakinya itu disimpan di situ, tiba-tiba si jembatannya brup ada gitu. Kakinya depan brup ada lagi. Jembatannya nggak kelihatan sebelum dia melangkah, itu ngeri tuh. Ya kan? Kita kan lihat dulu jembatannya baru jalan. Ini nggak jalan dulu, nanti jembatannya muncul. Itu sering dalam Al-Qur'an itu. Kisah Musa alaihissalam nanti ya, ketika Musa membawa Bani Israel, itu yang film Ten Commandments tuh yang dibelah laut, itu sama the leap of faith, nggak kelihatan. Pokoknya ke arah situ, kata petunjuk Allah kan. Beliau ditemani Yusha bin Nun, nabi lain yang nanti akan menggantikan Musa. Jalan gitu sampai masuk, sampai air tuh setinggi dada. Ya, Yusha tuh bertanya, terus nih Musa gitu ya. Ini terus kita jalan ke arah sana, ini udah makin dalam airnya. Musa bilang, iya terus. Kata petunjuknya begitu. Tiba-tiba, wah itu epic. Laut terbelah. That's the leap of faith. Hidup tuh banyak yang begitu kan. Ketika kita sebenarnya nggak tahu nih, gimana jalan keluarnya, bismillah aja. Tiba-tiba ada jembatannya. Tiba-tiba laut terbelah. Sebenarnya nggak tahu gimana cara keluar dari kemelut ini gitu ya, tapi percaya aja sama Allah, udah zikir aja, dihantam terus sholatnya, saumnya, zakat, sedekah, infak, keluarin, bersabar diri gitu. Sebelum ya kalau diutak-atik gatu itu susah itu nemuin gimana nih keluar dari kemelut pernikahan seperti ini gitu ya. Tapi tiba-tiba Allah berubah aja gitu, dia berubah gitu ya, konstelasi berubah. Nah itu. Jadi itu kekuatan iman. Ya, kalau kita hanya berjalan, itu di situ Allah bicara gitu. Ketika kita tahu bahwa ini bukan saya nih yang membuka pintu, dan di situ keimanan kita akan tambah naik. Di situ kita semakin memuja Dia. Di situ kita semakin bersaksi Dia ada ya. Dia ada. Sementara aku tuh nggak bisa ngapa-apain, terus tiba-tiba didatangkan. Nah itu. Kesaksian itu sahabat-sahabat, itu adalah kadar al-haq yang kita akan temui sepanjang jalan. Dalam hal kecil-kecil. Tiap hari itu ada itu.
Ambil itu. Tiap hari kita harus bersaksi. Nanti di alam sana, di Yaumil Mizan, yang ditimbang itu bukan, ayo kamu berapa ratus rakaat sholatnya seumur hidup, bukan itu. Karena menurut Al-Quran ya, menurut Al-Quran timbangan di hari itu adalah al-haq. Jadi jadi currency-nya, mata uang perdagangan yang al-haq. Coba berapa koin al-haq kamu udah dapat sepanjang hidup? Let me see. Cuma 20 sen. Mana nggak bisa beli tiket pesawat juga. Ya, al-haq. Yaitu kadar kebenaran. Ketika kita bersaksi, oh iya ya, benar ya. Kalau aku begini, jadi hadis benar, Al-Quran benar, dikatakan seperti itu. Nah, buktikan itu dalam keseharian. Kalau ya, contoh ya di ayat ini nih, Al-Balad. Kalau kita mau buktikan, nanti kalau sahabat-sahabat setelah selesai ini, pasti akan ada peristiwa dalam hidup, offering, atau ada choices, di mana satu adalah kita males ngambilnya, yang kedua, itu aja gitu. Itu dua jalan mendaki, dan tempuhlah, I challenge you gitu, tempuh jalan yang mendaki dan sukar, dan lihat bagaimana Allah membantu kita dalam ihwal pembebasan perbudakan. That's the challenge of this week. Jadi kalau ada dua opsi, yang satu males melakukan yang satu, yang kedua lebih preferable gitu, karena nah tempuh yang males, kita sebenarnya males melakukan itu, karena yang males itu hawa nafsu. Begitu kita ambil itu, si hawa nafsu disempitkan tuh, dia makin dibikin kecil, dayanya semakin berkurang, si jiwa semakin kuat. And the more we often do that, itu kayak latihan di gym tuh, makin kuat itu otot si jiwa, makin si hawa nafsu nggak perkutik. Tiap kali dia bikin makar, cetek gitu, balik gitu. Jiwa jadi kuat. Kalau jiwa kuat, akal kuat, dia makin cerdas dalam membaca petunjuknya, which is sesuatu yang kita minta tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, ihdina itu minta petunjuk. Kata Allah, aku kasih. Kalau nggak bisa baca gimana? Ya kan? Kalau orang illiterate gitu, buta huruf, itu terpampang sekian alinea. Aku kasih petunjuknya ya, tertulis. Lah nggak bisa baca. Gimana dong? Jadi fungsi akal itu meningkatkan kemampuan kita untuk membaca petunjuk itu. Kita minta tiap hari dan dia jawab. Dia jawab, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah aku jawab. Itu hukum. Dia jawab. Masalahnya kita nggak bisa baca. Masalahnya kita kurang bisa mendengarnya. Nah, ini Al-Quran, sahabat-sahabat, sebagai suatu petunjuk, ya, kita sedang menghadapi apapun, permasalahan apapun, kondisi apapun per saat ini, maka caranya adalah tempuhlah jalan yang mendaki dan sukar. Memaafkan orang itu susah. Lebih mudah membalas dendam. Maafkanlah. Ya, senyum sama orang yang menyakiti kita itu susah. Lebih mudah get away, nggak usah ketemu sama sekali. Silaturahmilah. Memberi atau bersedekah di saat kesempitan itu, aduh, jelimet ya, deg-degan gitu ya. Ini saya butuh nih sebenarnya, tapi dia juga butuh. Bagilah, berbagi. Itu jalan-jalan yang sukar. Bangun di malam hari susah ya, untuk sepertiga malam terakhir tahajud. Enaknya tidur tarik selimut lagi. Bangunlah. Sekian banyak sebenarnya offering ya, tawaran jalan-jalan untuk mencapai, untuk upgrade transformasi diri kita yang kita tampik setiap hari. Semata-mata karena kita pengen enaknya aja. And then lihat, ketika kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, selalu dalam modus cari jalan yang gampang, jiwa kita ternyata terpuruk. Dia begitu fragile, rentan menghadapi sapuan takdir kehidupan yang sudah Allah desain. Sebenarnya kata Allah, ini Al-Quran bilang, tetapi kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Jadi the message is, tempuhlah jalan yang mendaki dan sukar. Itu. Hadisnya coba saya perkuat ya. Hadisnya begini, Rasulullah SAW berkata, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu, nggak suka.
Mendingan enggak deh gitu, ogah main lewat situ. Tapi neraka diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Nah, itu. Jadi dengan kata lain ini sama dengan seruan di surat Al-Balad, mau ke surga, tempuhlah perkara-perkara yang kita benci. Melawan nafsu kita. Pengennya cerai aja deh, udah gampang. Iya, gampang. Everybody can do that. But to stay, that's the challenge. Itu jihadnya. Pengennya udah berhenti aja deh, nggak melakukan. Iya, kalau dikit-dikit berhenti, dikit-dikit menyerah, wah tidak mungkin kita akan berada dalam kegelapan karena Thomas Alva Edison sudah berhenti dalam percobaan kelima, sementara butuh 1000 percobaan untuk nemuin bola lampu. Dan sekian banyak invention of this world yang dia harus berulang kali sampai menemukan ini caranya. Jadi dunia ini bergerak, sahabat-sahabat, oleh pahlawan-pahlawan dalam kehidupan. Those people who refuse to give up. Kita punya anak-anak ya. Kita punya at least we owe to ourselves lah kalau kita, bahwa jangan berhenti di situ. And kan kalau dunia tuh selalu bergerak kita selalu terinspirasi oleh cerita-cerita superhero atau heroes, para pahlawan. Mereka itu adalah orang-orang yang walk extra miles, mengorbankan dirinya dan menempuh jalan yang sukar. Jadi ayatnya jelas, silahkan boleh dilihat lagi surat Al-Balad, surat ke-90, ya dilihat tuh, ayat 8-17. Message-nya adalah tempuhlah jalan yang sukar. Kenapa? Rasulullah sudah lihat surga itu diliputi oleh perkara yang dibenci. And then, kenapa harus seperti itu? Kenapa nggak enak-enak aja gitu? Sahabat-sahabat lihat lagi di Al-Quran, sudah ada episodenya, Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, dulu juga enak-enak begitu. Di surga, makanan datang sendiri. Pohon tuh merundukkan dirinya. Nggak perlu jauh-jauh pesan Uber atau apa. Makanan jalan sendiri datang, semua nyaman. Apa yang terjadi? Terjadi peristiwa Khuldi itu ya. Beliau melanggar, intinya melanggar apa yang Allah bilang jangan dekati. Bahkan mendekatinya aja nggak boleh. Tapi terjadi. Dan di situ ada moral of the story, kata Allah Ta'ala, dia disimpan di surga, semua yang enak itu kurang azimahnya, kata Allah Ta'ala, kurang tekadnya. Tapi memang by design, di awal waktu, coba dilihat surat Al-Qur'annya, aku akan ciptakan khalifah fil ard, kata Allah. Memang desain awalnya akan ke bumi. Karena kalimatnya bukan khalifah fil jannah gitu. Jadi visi tentang bumi sudah muncul di awal penciptaan. Jadi ini hanya sebuah mekanisme bahwa Adam memang harus ke bumi melalui ini. Tapi intinya adalah kalau kita tidak diuji dengan kehausan dan lain sebagainya ya. Kayak kemarin tuh anak-anak saya tuh udah bisa bertestify tuh bulan puasa. Jadi nikmatnya makan itu baru bisa kerasa ketika kita bisa melampaukan lapar. Sama kalau orang belum pernah ngerasain gimana rasanya haus sampai yang mencekik leher, dia tidak akan pernah menghargai nilai setetes air. Benar nggak? Kalau kita sulit air tuh, dulu di zaman di Bandung Selatan, si air ledengnya tuh, air kerannya kuning. Jadi kita susah dapat air bersih itu harus beli galonan gitu. Nah kalau orang nggak pernah mengalami susahnya dapat air, kayak anak-anak di Afrika yang harus berjalan jauh berkilometer untuk mendapatkan sumber air, dan itu sumber airnya keruh gitu ya. But that's the only water they can get. Kalau belum pernah seperti itu, nggak pernah dia, kalau ada air dia buang-buang aja. Nggak pernah dia, waduh ini inget waktu susahnya gitu. Sayang ah. Nah gitu. Kalau orang itu tidak pernah jauh dari Allah, tidak pernah merasa kekeringan dalam hidupnya, tidak pernah merasa hampa dalam hidupnya, dia nggak akan pernah merasakan kenikmatan ketika Allah menyapa dia. Tidak pernah, karena nggak butuh gitu katanya. Nggak butuh up until the day ketika dia
habis masa kehidupannya di sini, dan go to the reality bahwa ada realitas lain, Allah gening gitu ya, kehidupan alam lain teh ada gitu kan. Itu salah satu hal yang puzzling orang barat tuh kan, is a life hereafter, ada apa enggak gitu. Kalau salah satu filsuf berkata, dia pakai logika ini, rasio, hitung-hitungan. Berdasarkan rasio pun menurut dia mendingan percaya aja. Karena kalau begitu kita nggak percaya dan ternyata ada, waduh, celaka kita katanya gitu. Jadi mending percaya aja deh, ada tuh kehidupan setelah kematian gitu. Ya dan memang ada gitu ya, dan ya Rasulullah banyak berkata tentang alam barzah. Setelah itu ada visi tentang alam padang mahsyar, ada kiamat, ya kiamat kubro, semua orang dibangkitkan. Nah itu tuh seharusnya sesuatu yang kemudian mengubah diri kita. Jangan pengetahuan tentang hari akhir ada di kompartemen lain, seolah-olah tidak menjiwai, tidak menjadi spirit, ya, tidak memberi fuel bagi kehidupan yang tengah kita hadapi. Kita harus merging itu. Jadi fungsi masalah hidup apa? Supaya kita ma'rifatullah, mengingat dia, mengenal dia. Makanya kalau di haji itu, puncak haji itu di Padang Arafah ya, sahabat-sahabat, benar nggak? Semoga kita haji ya nanti, amin. Di Padang Arafah itu dari katanya adalah Arafah, padang pengenalan, supaya ma'rifatullah. Jadi puncak ibadah haji, puncak dari semua ibadah itu intinya membuat kita semakin mengenal dia. Bedui gitu. Apa kita makin mengenal dia? Udah berpuluh tahun sholat gitu ya, berpuluh tahun Ramadan gitu-gitu lagi. Nambah nggak sih pengenalan kita sama dia? Itu pertanyaan untuk masing-masing. Sementara yang kita fokuskan memecahkan masalah gitu ya, planning masa depan, terus masalah dunia. Sementara masalah itu nggak pernah habis itu. Satu datang, satu selesai, dua datang, dua dibereskan, tiga berhamburan. Jadi sampai mati kita hanya menjadi budak, membersihkan masalah, membereskan masalah, menutup lubang, gali yang lain, gali lubang kita tutupin. Tapi dianya nggak kelihatan. Sampai mati pun kita tidak akan pernah mengenal Allah. Padahal pertanyaan pertama begitu di alam barzah, man robbuka? Loh, siapa Robmu? Waduh, siapa yang bisa jawab? Nah, Al-Quran mengajak kita justru terlepas dari belenggu itu. Ini kan mind blowing yang diajarkan. Ada dua jalan. Sementara notion orang banyak hari ini adalah ngongkang-ngongkang kaki, ya, kita di pinggir pantai nyantai, duit datang sendiri. That's not the way. Ada jalan yang sukar, tempuh itu. Karena di balik itu ada kekuatan yang tengah dibentuk. Jadi sahabat-sahabat, kekuatan itu terbentuk bukan ketika, kalau orang kuat tuh ya, ketika dia menang, udah itu selesai itu prosesnya. Tapi ketika dia mendera itu ototnya lagi dibentuk. That is the strength. That is the strength. Kita lagi sabar gitu, day in day out, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun ngadepin permasalahan yang sebenarnya kita tuh nggak suka gitu. Tapi demi Engkau ya Allah aku hadapi, gitu dong. Ini demimu ya Allah gitu. Itu kesatria. Jazanya, ganjarannya, wow pastilah. Allah tuh zat yang paling tahu bagaimana berterima kasih, bagaimana kasih apresiasi sama hambanya. Nah itu ya. Jadi semua untuk ma'rifatullah. Ma'rifatullah letaknya di mana? Dia letaknya di qalb. Ini satu slide terakhir saya dedikasikan untuk pertanyaan dari salah seorang sahabat. Waktu itu saya posting di Facebook tuh, si Elia anak saya tanya kenapa sih Ka'bah itu six shapes like a cubes katanya. Soalnya dia protes kan, dia tanya dia, Mama, is that the house of God? Kan Baitullah kan, house of God. Tapi dia bilang, kok kecil? Gedean rumahnya Will Smith katanya. Iya, Will Smith ada kolam renang, ada macam-macam ya. Nah, itu menarik tuh. Ini katanya Baitullah, cuma sekotak begitu. Maksudnya apa sih Baitullah? Apakah Allah ada di dalam? Interesting, isn't it? Nah, sementara orang yang nggak paham Islam gitu ya, orang melihat
Kan liputan orang haji gitu pada sujud di depan Ka'bah, dikiranya tuh orang Islam tuh menyembah itu. Salah besar. Terus gimana dong kita jelasinnya, coba? Mesti kita paham sendiri dulu. Kenapa kita mesti sholat menghadap Ka'bah? What is the symbol of Ka'bah? Kenapa ada 6 sisi, ada 4 pilar gitu ya? Kenapa kita berputar circumambulate-nya counterclockwise? Arahnya berlawanan jarum jam. Dulu tuh ada kaidah SMA kita belajar ada arus gitu ya, magnet something like that. Kalau arusnya ke sini kaidah tangan kanan, harus sambil ini ke sini terus jempolnya ke atas arahnya. Jadi kalau dia counterclockwise, ya memang arahnya ke atas. Kenapa dia berlawanan dengan jarum jam? Karena harus naik gitu, harus mi'raj, salat itu harus mi'raj. Ini sekilas aja ya sebelum kita buka sharing session, the six folds of Ka'bah. Ka'bah itu sebuah kubus ya memang, tapi it's a symbolism. Di dalam agama banyak bahasa-bahasa simbol. Kenapa? Karena simbolisme ini yang bisa bertahan sampai akhir zaman. Jadi orang mau ganti zaman Firaun, ya, zaman nanti 3000 tahun dari sekarang peradabannya udah berbeda, simbolisme akan terus bisa bertahan, orang bisa make sense of it. Ka'bah ini representasi dari kita. Jadi kalau saya gambarkan secara coret-coretan sederhana gitu ya, ada 4 titik di atas yang biru, ini aspek langit, 4 titik di bawah yang coklat atau hitam, aspek jasad. Raga kita itu secara tanah gitu, elemen dari terbangun dari 4 elemen. Itu yaitu avatar itu ya, ada a few, singkatannya ada air, fire, earth, and water. Jadi air, ada udara, ada api gitu ya, ada angin, ada bumi, ada tanah. Itu adalah 4 elemen yang secara kedokteran pun sebenarnya oleh Hippocrates didalami di situ. Jadi ada elemen-elemen manusia yang kedokteran timur lebih punya literatur tentang ini. Orang yang bawaannya tanah disebutkan misalnya ada yang melankolik, ada yang kolerik, ada yang sanguinis gitu ya. Itu beda. Jadi setiap orang punya titik lemahnya sendiri dan titik kuatnya sendiri. Mana yang paling cenderung, setiap orang punya 4 elemen itu, tapi mana yang dominan itu akan karakternya jadi berbeda. Dan karakter itu dibentuk karena dia memang harus mengemban tugas yang berbeda juga. Nah, yang perlu dicermati adalah keempat elemen ini, raga kita itu bayangan dari aspek langit. Jadi kalau yang biru itu aspek jiwa, jadi jiwa, raga. Di tengah-tengahnya itu ada barzakh. Satu entitas di dalam diri manusia yang bisa berbulak-balik antara langit dan bumi, jiwa dan raga. Sebutkan juga namanya, dia bisa berbulak-balik, yaitu qalb. Karena dia namanya juga dia bisa berbulak-balik. Itu qalb. Dan di surat At-Taghabun, sahabat-sahabat, surat 64 ayat 11 bisa dilihat. Ya. Jadi petunjuk itu adalah ke orang-orang yang qalb, orang-orang yang beriman. Dan hadis kursinya mengatakan tidak memuatku bagiku petala langit dan bumiku. Nah, jadi kata Allah, nggak bisa nih jiwa paham dia, atau elemen raga, rasio otak ini paham dia. Jadi tidak memuatku petala langit dan bumiku. Yang memuatku bukan dia sebagai zat, hanyalah qalb hambaku yang mukmin. Jadi tajalli ilahiyah bisa lewat qalb. Ini yang kemudian membuat malaikat bersujud. Kalau Adam yang sudah punya jiwa, raga, dan sudah qalbnya ada tajalli Allah. Jadi mereka tuh sebenarnya bersujud ke hadapan Allah, bukan nama Adam. Dia lihat ada elemen Allah di situ. Kalau zaman dulu itu, kalau di kerajaan, dia punya bawa segel tuh. Setiap orang yang bawa segel itu diperlihatkan sama orang ya, misalkan si orang tuh akan sujud atau mencium segel itu. Bukan menghormati orang, dia menghormati rajanya. Itu simbol segelnya itu.
Sama kalau seorang manusia itu Allah sudah bertajalli dalam dirinya, disujud tuh semua langit, malaikatnya yang sujud. Apa artinya bersujud? Yang dulu bersujud di hadapan Adam alaihissalam itu malaikat muqarrabun loh, itu malaikat paling tinggi. Itu bos-bosnya, itu kepala bagian di atas. Jadi artinya kalau disujudkan ya, maka malaikat-malaikat yang mengatur dunia itu kan Mikail pemelihara alam ya. Jadi malaikat-malaikat staf di bawahnya yang ngatur angin, yang ngatur virus, yang ngatur air, dimudahkan. Itu maksudnya bersujud. Jadi bumi itu ditundukkan untuk orang yang Allah sudah bertajalli di dalam. Itu fungsinya. Jadi kita melihat sana adalah untuk mengingat sebuah visi bahwa kita betul-betul bisa menyatu dengan Allah Ta'ala dalam arti ketika hadis qudsi mengatakan, atau Al-Quran pun ada di situ, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Ya, pernah dengar ayat itu? Apa itu maksudnya? Ini karena tangan kita sudah demikian dijadikan alat buat dia. Kok bisa begitu? Hawa nafsunya udah tunduk. Kok bisa tunduk hawa nafsunya? Ya ini, tempuhlah jalan yang sukar. Jadi begitu urutannya ya. Supaya kita bisa merging sama Dia Ta'ala, supaya kekaryaan yang kita lakukan di bumi ini, puntang-pantingnya kita, itu ada maknanya di hadapan Dia. Ya, di hadapan Dia. Jadi kita harus betul-betul aware, gitu, betul-betul paham tentang kaidah kehidupan ini, supaya kita melihat bigger picture, gitu. Jangan tertawan oleh semata ya fenomena fisik semata. Kita masuk sesi diskusi. Silahkan, ada yang mau berbagi cerita, barangkali pengalaman, seperti biasa untuk menguatkan topik yang sedang kita bicarakan hari ini. Bisa langsung di unmute aja nih, silahkan. Ada Mbak Wanti juga ya, Mbak Wanti ya. Saya sudah kirim, saya sudah nulis tulisan tuh tadi di Facebook. Semoga bisa membantu menjawabkan dan memperkuat kondisi yang sedang Mbak Wanti hadapi saat ini, gitu. Ya, silakan. Ada Ibu Sri, Mbak Ria, Teh Yen, silakan di unmute saja, sahabat-sahabat. This is our sharing session, gitu ya. Karena saya yakin khazanah yang Allah tuliskan ke dalam kehidupan setiap sahabat sangat berguna, sangat berharga, gitu ya. Ya, dengan nikmatmu maka kabarkanlah, gitu. Jadi kita berbagi bagaimana kita testimoni dalam kehidupan. Oh ya, Allah benar ya, gitu. Silakan Mbak Diah tuh sudah angkat tangan. Ya, Assalamualaikum Teh Tessa dan sahabat-sahabat semuanya. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ya, amin insya Allah. Ya, Teh, sebelumnya ini mungkin sebuah pengalaman aja, mungkin baru terjadi kemarin mungkin ya Teh, beberapa hari kemarin sepertinya, 2 hari yang lalu. Jadi kan waktu itu Teteh kasih tugas buat kami semua ya untuk mulai berkata atau ijab kabul gitu. Ya, berijab kabul sama Allah gitu ya, bahwa ya sudah ya Allah, aku serahkan semua masalahku padamu gitu ya. Mohon bimbingan, mohon arahan gitu. Ya, saya sudah mencoba itu untuk mengucapkan itu ya Teh, walaupun mungkin ya pasti Allah yang Maha tahu sebenarnya, kan Teteh bilang apa sudah siap atau belum, itu kan hati itu Allah yang punya ya Teh. Gitu. Walaupun saya mengucap di mulut mungkin karena hati saya belum sampai pada yang sana, pasti Allah Maha tahu dan tahapannya Teteh bilang pasti ada gitu ya. Nah, begitu saya ngucap itu mungkin Teteh juga tahu masalah yang saya hadapi apa gitu. Salah satunya kan rumah tangga lah ya. Saya udah pasrahkan masalah itu, terus nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba masalah rumah tangga itu terbuka lagi gitu. Yang udah saya pasrahin, udah jalan aja gitu. Terus nggak tahu kenapa ada pemicunya, terus jadi muncul lagi, terus jadi bikin itu tadi hawa nafsunya jadi muncul, terus
jadi muncullah keluar gitu sampai saya akhirnya berselisih pendapat dengan suami gitu. Saya bawa pulang masalahnya. Terus nggak tahu kenapa di rumah rungsing jadinya teh gitu. Kenapa? Pas saya pulang sore-sore tuh bawaannya pengen marah gitu ya. Terus tahu-tahu anak-anak yang tadinya nggak kenapa-napa, siang-siang baik-baik aja, jadi sakit gitu. Tiba-tiba anak saya yang pertama muntah-muntah sampai 5 kali, terus yang kedua tiba-tiba mimisan gitu ya. Terus saya gitu, ada apa ya Allah gitu. Kok tiba-tiba tadi siang baik-baik aja, kenapa jadi kayak gini gitu. Terus saya cuman ya udah saya udahlah coba nak masuk kamar dulu, diam dulu gitu. Terus saya cuma diam, terus berpikir tadi saya ngapain ya gitu. Terus saya bilang oh ya mungkin karena saya ini ya mengingat-ingat lagi sesuatu yang sudah saya pasrahkan gitu teh. Terus saya jadi mikir oh apa gara-gara ini Allah jadi kayak tuh katanya kamu udah pasrah, tapi kenapa kamu masih inget-inget gitu kan teh? Kenapa kamu masalah itu? Jadi sebenarnya kamu belum pasrah dong gitu. Ini saya jadi ngerasanya, oh ya saya pernah ngucap kayak gitu, tapi saya masih belum bisa menerima sesuatu yang kecil itu, terus jadi dirungsing di hati, terus jadinya bawaannya ke anak-anak gitu teh ya. Terus saya jadi mikir, ya udah saya diam diri terus bilang ya Allah kalau emang misalnya karena itu saya minta maaf gitu ya. Saya mengikhlaskannya gini, kenapa jatuhnya ke anak-anak ya gitu. Terus jadi saya mikir apa karena tugas saya bukan cuma ngurusin bapaknya anak-anak aja gitu, atau bukan cuma masalah itu aja yang harus saya pikirkan, tapi ternyata juga ada yang lain nih yang harus saya perhatikan juga, yaitu anak-anak gitu. Jadi karena mungkin saya ingat-ingat masalah itu, jadi mungkin anak-anak jadi ada yang saya lalaikan atau lupakan, atau mungkin saya lupa doakan atau gimana, sehingga akhirnya mungkin Allah kasih itu ya teh. Nah setelah saya ngomong kayak gitu, ya udah saya minta ampun ya Allah kalau saya salah, karena mungkin ucapan saya memasrahkan, tapi ternyata hati saya enggak. Saya terima apa yang Allah kasih ke saya dengan anak-anak, jadi seperti itu gitu, bolak-balik makan muntah, terus tiba-tiba sakit. Ya udah teh, alhamdulillahnya setelah ngomong kayak gitu, terus saya bilang maafin ya nak, maafin mama, mungkin tadi mama yang salah. Saya cuma ngomong gitu, mama yang salah, mama tahu mungkin ini Allah tegur mama gitu, mama minta maaf ya nak. Udah teh dok, abis itu teh nggak tahu kenapa jadi udahan aja muntah-muntah ya. Terus mimisannya teh udahan gitu ya teh. Terus jadinya malah ke saya ke diare, beneran nggak tahu kenapa, apa salah makan gitu ya. Sampai mikir mungkin apa karena salah makan, tapi udah nggak makan apa-apa sesiangan gitu, udah puasa juga. Terus oh ya udah, saya cuma bilang gini, ya udah anak-anak udah nggak apa-apa, ya Allah terima kasih udah nggak sakit, biarin saya sakiti sampai pagi teh 7 kali gitu ya diare. Kenapa ya udah saya terima ya Allah kalau emang ini bisa mengingatkan saya bahwa saya emang harus pasrah, ingat siapa lagi gitu. Terus sampai pagi saya cuma minta ampun. Alhamdulillah pagi-paginya berangkat ke kantor, saya sampai gini, bisa nggak ya berangkat ke kantor nih? Soalnya setiap sejam ke kamar kecil, takutnya pas lagi di jalan ke kamar kecil gitu. Tapi ya udahlah, saya cuma bilang dalam hati, minta ampun ya Allah, saya cuma mau ke kantor, cari jalan yang lain untuk melaksanakan apa yang kau minta gitu ya. Ya udah teh, alhamdulillah sampai di kantor nggak kenapa-napa, padahal tuh sebelumnya udah 7 kali pulang ya. Ini nggak tahu teh, ya mungkin itu sebuah kebetulan, saya juga nggak tahu ya apa karena mungkin kami ada salah makan, mungkin jadi sakit atau apa. Cuman karena saya hati kecil bilang karena salah satunya yaitu tadi saya udah berijab qabul, tapi ternyata mungkin hati saya belum sebersih yang Allah mau kali ya teh, sehingga Allah kasih ujian dengan masalah kecil, coba deh diuji sama ini, kamu gimana nih hatinya, pasrah atau enggak. Ternyata saya langsung kebakar lagi gitu. Jadi kan sebenarnya belum bisa. Nah dari situ saya jadi mikir, oh ya harus benar-benar lagi nih minta ampun sama Allah. Jadi kalau emang ijab qabul teh harus benar-benar dipasrahin ya teh gitu. Jadi saya ingat sama apa kata teh bahwa kalau emang belum siap tuh Allah pasti bakal kasih ujian-ujian dulu ya, sampai benar-benar perkataannya sama bahwa emang menerima apa yang Allah kasih. Ya itu aja sih mungkin sharingnya dari yang alhamdulillah tadi dikasih tuh. Teddy. Jadi saya ingat lagi bahwa
Ya. Oh iya ya, harus menempuh jalan yang sukar. Oke, mungkin ada tambahannya. Ya Allah, saya terima jalanmu yang sukar ini. Mudah-mudahan Allah bimbing, Allah kuatkan saya ya Teh. Itu aja jalannya. mungkin sharingnya. Amin. Terima kasih, mohon doanya Oh, semuanya. alhamdulillah. Tuh ya, indah ya kalau dilalui semua setiap episode dengan zikir sama Allah Ta'ala. Karena kalau belum apa-apa, wah ini gara-gara makanan apa, harus nuntut mungkin ya si tukang apa gitu ya, cari sebab musibab, ya itu capek. Bisa, tapi melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Sementara kita kehilangan orientasi, kenapa dia mengirimkan itu? So, in essence, there's no such thing as coincidence. Yang disebut dengan kebetulan itu sebuah ungkapan yang karena logika kita nggak bisa merunut itu semua dibikin aja dalam satu kompartemen, dibikin coincidence, kebetulan gitu. Di balik itu ada Allah yang memainkan itu semua, sahabat-sahabat. Nggak ada yang namanya kebetulan. Ayatnya jelas. Coba di Al-Quran dilihat, tidak ada satu daun pun yang jatuh ke bumi, dia tidak tahu. Di luar ilmunya. As we speak now, di kedalaman hutan Kalimantan itu, atau mungkin di Amazon ada satu titik di mana orang jarang ke sana. Satu daun jatuh yang tidak dibicarakan oleh orang, nggak masuk ke sosial media kali ya. Satu daun jatuh apa sih? Ya? Tapi dia tahu mana daun yang jatuh, di koordinat mana. Manusia, masa dia nggak tahu? Itu daun ya, dia tahu yang mana dan untuk peruntukan apa jatuhnya, harus di detik keberapa, di koordinat yang mana, untuk dimakan oleh cacing yang mana gitu. Manusia, begitu seseorang dipasangkan, kita dipasangkan dengan seseorang. Coincidence? There's no such thing as coincidence. It's by design. Semua udah ada desainnya di Lauh Mahfuz gitu. Jadi kita mesti paham, karena ini adalah sarana untuk mengenal dia. Kan hadis kutsinya, aku adalah khanzun mahfi. Khazanah yang tersembunyi dan aku cinta untuk dikenal. Makanya semuanya ujungnya pada kita makin kenal dia apa enggak, kita makin sayang sama dia, kita makin bersemangat menuju dia apa tidak. Itu jadi parameternya, udah. Semua diukur dari situ. Kita mau ngambil kerjaan ya, mau pindah rumah misalkan, mau pindah negara pun misalkan ya, apapun. Di setiap keputusan, mau belanja apa kayak ya, mau masak apa hari ini, bismillah, di semua itu harus sering-sering menyapa dia. Itu zikir. Sesimpel kita lagi masak, kayak bilang ya, kita lagi masak nih ibu-ibu, tambah garam atau enggak, itu tanya tuh, libatkan dia, ya Allah tambah enggak ya gini ya, walaupun nanti itu indah. Itu indah. Jangan sepelekan hal seperti itu yang mengubah dunia kita itu seperti itu sebenarnya. Kalau kita terbiasa akrab ya, menyapa dia di dalam hal-hal yang kecil, walaupun sebenarnya pada hakikatnya nggak ada hal yang kecil. Di hari nanti, sahabat-sahabat, coba lihat di Al-Quran. Takutlah engkau, kata Al-Qurannya, pada suatu hari di mana engkau tidak bisa mengandalkan lagi kiri kanan. Ibu itu sampai menantarkan bayinya itu gimana? What kind of madness gitu. Seorang ibu sampai ninggalin bayi, saking takut, dia sendiri takut. Ibu mana? Nggak kebayang. Kalau kita di sini ya, ada apa-apa dengan anak kita, anak induk ayam pun ya, binatang pun bisa begitu. Tapi ada hari di mana anak itu ditelan, saking dahsyatnya. Di situ kalau orang tidak terbiasa meminta tolong, ya Allah gitu ya, nggak akan bunyi, ngeri. Tapi kita udah biasa akrab di sini, ya kan? Kayak ginilah kita pun di sini dalam interaksi dengan orang lain ya. Kalau kita akrab, sering ketemu, kan kalau misalkan, aduh, gajiku kok belum keluar hari ini ya, talangin dulu dong, kan nggak malu kan? Ya nggak? Karena sahabat kita, dia sering ketemu, sering ngopi bareng. Bener nggak? Kalau kita sama sahabat yang udah akrab gitu, nggak malu. Dan sahabat itu udah tahu, dia tahu tabiatnya, bakal bayar kok begitu duitnya ada gitu. Tapi ya orang baru ketemu tiba-tiba, maaf Bu bisa pinjam, siapa dia? Tiba-tiba minta. Of course
Ya itu logika aja, the bridging gitu untuk mengenal. Ya. Kita nggak pernah membangun kedekatan kok tiba-tiba minta-minta gitu. Nah itu ya, walaupun dia tentu maha penyayang, maha pemurah, tapi sekian banyak tirai harus kita tempuh sahabat-sahabat untuk mendekat kepada dia. Waalaikumsalam Nel, selamat bergabung. Kamu lagi di kendaraan ya. Silakan, tadi Teh Lin sudah ngacung, terus mangga Teh Lin. Ada yang mau di-share? Assalamualaikum Teh Tessa. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya sahabat-sahabat. Ini kayaknya sharing kali ini saya kayaknya harus kolaborasi sama Teh Hartini deh. Oh ya, silakan Teh Hartini. Teh Lin, insya Allah saya udah di rumah. Udah di rumah. Nah, ini duet nih ceritanya, duet. Iya, ini main role-nya itu. Iya, ini main role-nya itu Teh Hartini gitu. Jadi seminggu yang lalu ya Teh Hartini mengontak saya. Itu beliau bilang bahwa beliau memimpikan ibu saya dan keponakan saya gitu. Nah, selama Ramadan ini memang saya mengkhususkan banyak doa kepada almarhumah ibu. Dan sering sekali saya bertanya ke Allah, ya Allah, semoga bagaimana ibu di sana gitu. Kasih tahu saya, tolong sampaikan rindu saya kepadanya gitu. Iya, Masya Allah. Ya. Dan satu hal juga saya rindu sekali sama keponakannya Abah. Gitu. Jadi saya hanya bisa mendoakan ya semoga dia dalam penjagaan Allah, sudah pastinya ya dia dalam penjagaannya. Nah itu Teh Hartini nge-WhatsApp saya, Teh saya mimpi ibu dan keponakan saya. Saya sampai merinding waktu Teh Hartini menyampaikan pesan itu. Jadi rasa saya, pertanyaan saya kepada Allah itu frekuensinya disampaikan melalui Teh Hartini. Yes. Amazing gitu ya, karena kan Teh Hartini juga belum pernah ketemu. Maksudnya saya juga betul. Maksudnya secara pribadi dengan Teh Hartini lebih banyak komunikasi itu WhatsApp ya, belum face to face. Mungkin satu kali Teh Hartini kita pernah ketemu atau saya juga lupa gitu ya. Gitu. Dan, dua apa 3 kali gitu Teh. Ya, dan itu pun hanya selewatan ya Teh ya, kita belum pernah bercerita heart to heart, itu belum pernah. Dan Teh ini tiba-tiba aja gitu hari itu mimpi itu malam itu. Iya, dan Teh Hartini mengabarkan saya, dan waktu saya menyampaikan, Teh Hartini menyampaikan, lalu saya jawab, iya Teh, saya lagi kangen gitu ya sama ibu gitu. Memang ibu senangnya jalan-jalan gitu. Dan dengan keponakan yang ini memang baru belum lama dia kirim pesan juga, tante saya sayang tante gitu. Nah, tapi kan kita maksudnya karena permasalahan keluarga kita nggak bisa ketemu face to face gitu, nggak bisa meluk dia gitu seperti biasanya. Nah, rupanya ini disampaikan gitu. Saya sampaikan ke Allah, ya Allah tolong sampaikan rindu saya ke keponakan ini gitu. Tolong jaga dia sehat, semoga dia berbakti ke orang tuanya gitu. Yes. Nah, ini dilihat oleh Teh Hartini. Lewat mimpinya dia, dan Teh Hartini menyampaikan ke saya. Teh Hartini detailnya silahkan Teh, gimana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bermanfaat ya Teh ya. Sebetulnya saya menganggap ini salah satu bentuk rezeki ya Teh dari Allah. Saya sering banget, bahkan dengan kedua orang tua saya sering hadir mimpi-mimpi sering gitu. Bahkan jadi mungkin ya Teh ya disebutnya ada frekuensi mungkin ya yang tersambung, wallahu alam bisawab apa namanya. Jadi saya tidur itu Ramadan, saya tidur terus tiba-tiba saya mimpi mamahnya Teh Lin. Saya tuh nggak wallahu alam bisawab ya ciri-cirinya apakah sama. Tapi itu tuh mamahnya Teh Lin. Dia Teh mamahnya Teh Lin. Kulitnya terang terus dia tuh ini Teh, jadi ajrig ya, bahasa Sunda Teh apa ya Teh ya, kesana kesini sana sini gitu ya. Terus saya hello nyampaikan saya assalamualaikum Teh dah. Mama mau jalan-jalan dulu ya gitu kan. Terus dia pergi. Nah ada Teh Lin di situ duduk di kursi.
dengan seorang anak laki-laki. Saya melihatnya dia itu di atas 10 tahun gitu, tapi antara usia 9, tapi yang jelas dia lebih besar dari anak saya gitu. Dalam mimpi itu si anak Tehlin itu bercengkrama dengan dia sangat apa ya Teh, dekat gitu. Jadi kayak diskusi heart to heart gitu. Setelah itu si anak itu Tehlin yang mencium dia gitu. Si anak itu dia mencium dia juga. Rambutnya pirang, terus rambutnya pirang, tidak gimana ya, normal lah gitu, dia gemuk tidak kurus. Terus saya ngelihat ini Teh pipi sama hidungnya itu saya kayak di zoom in gitu ya, ngelihat ini banget. Terus warna bibirnya agak merah muda. Terus anak itu ciumin Tehlin itu kan, aku sayang kamu gitu. Tapi dalam hati saya dia anaknya Tehlin, tapi dia begitu kayak kangen gitu, kayak lama tidak bertemu gitu. Saya hanya melihat saja, melihat mengamati gitu. Saya sendiri tidak dalam mimpi saya tidak ikut bercakap-cakap ya dengan Tehlin dan anaknya itu. Cuma anaknya itu meluk Tehlin luar biasa, kayak lama nggak bertemu gitu Teh. Kangen gitu. Ya, itu Teh. Jadi saya detail juga mimpinya ya, masih ingat sampai Teh. detail. Jadi kalau sama mamahnya cepat, udah mau jalan bentar ya gitu kan, sudah gitu. Kalau sama yang ini mungkin durasinya detail, itu saya bisa detail. Terus ada satu lagi juga sebelum ini Teh, ibunya Teh Dewi Hadin. Waktu itu sebelum kan waktu itu kita di grup bareng ya sama Teh Dewi itu pamitan saya mau pulang yang melihat ibu saya. Waduh, langsung nyimak saya. Ibunya tuh ini Mbak Dewinya ada nih. Iya. Hadir di mimpi saya gitu. Jadi dia pamitan Teh. Dia merunduk pamitan. Tapi saya nggak mau bilang ini ya Teh ya, karena saya takut. Biasanya saya semenjak saya mimpi itu, saya beneran Teh, jadi saya zikir, saya baca Al-Fatihah, saya betul-betul, bahkan saya sholat ya mengingat almarhumah. Dalam mimpi saya itu, ibunya Mbak Dewi ini Masya Allah, orang yang sangat baik, hatinya tulus banget. Dia itu luar biasa, orang yang sangat nggak pernah apa-apain sama orang tuh nggak pernah marah gitu. Jadi orang yang sangat ikhlas. Datang ke saya itu dia terus wajahnya alam bisa ini seperti itu, rambutnya pendek, dia mengenakan baju bunga daun hijau gitu. Ini Mbak Tini belum pernah ketemu beliau kan? Belum pernah Teh, belum pernah. Mbak Dewi bisa makanya mungkin kalau nanti saya confirm ke Teh Dewi, mungkin saya pengen minta fotonya apakah betul seperti yang saya mimpi, karena yang saya gambarkan itu kan secara Teh lebih ke batin, ngelihat oh iya dalam mimpi tidak bisa digambarkan secara oral ya Teh ya. Kalau kita mimpi itu oh iya ini ciri-cirinya itu di hati gitu, bisa melihat itu. Terus Masya Allah Teh, jadi beberapa hari kemudian ada kabar ya di grup mamanya Mbak Dewi wafat gitu ya. Di situ saya udah pas ketika saya mimpi pun saya langsung baca Al-Fatihah, saya ketika saya sholat saya sebut nama dia, saya doakan gitu. Tapi hadir ke dalam mimpi itu Masya Allah, ibunya Mbak Dewi itu orang yang sangat baik, sangat tulus. Kalau dalam mimpi saya ya, orang yang sangat iya betul. Jadi dia itu luar biasa baiknya gitu. Walau alam saya betul apa enggak. Mbak Dewi, Mbak Dewi ada di sini nih. Kalau saya dalam mimpi itu karakter papanya itu agak sedikit keras ya, tapi kalau mamahnya ini adalah seperti air yang melembutkan gitu. Jadi lembut banget gitu orangnya, baik banget, Masya Allah. Itu sama orang tuh dermawan banget. Jadi saya pas dalam mimpi dia pamitan itu Masya Allah Teh, jadi kayak ikhlas gitu. Saya pergi. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang meninggal, kita membicarakan kebaikannya, itu beliau di alam barzahnya senang tuh, tersenyum. Dapat. Ya, sampai mau ditambahkan alhamdulillah ya. Sampai sekarang alhamdulillah Teh, kalau selesai saya ingat saya Saat ini saya harus japri
Ini teh, jadi kalau saya lihat ada titik frekuensi Waulola bisa ya teh namanya. Ada misalnya saya nggak tahu deh apa namanya ya, Waulola bisa namanya gitu. Jadi ada sempat itu, pernah juga waktu itu tante gitu, tante jauh, dia datang ke saya pamitan, terus hampura dosanya gitu. Seminggu kemudian wafat. Tapi saya tidak mau membesarkan ini ya teh ya, karena tidak baik. Ini hanya saya berbagi, ini hanya di kajian suluk, dan itu adalah pengalaman, boleh dibilang itu kan salah satu rezeki ya teh. Rezeki, betul. Rezeki saya tidak mau, jadi tidak mau ini khawatir salah pengertian. Yang pertama dikonfirm dulu sama anaknya yang bersangkutan. Iya, itu aja. Iya, terima kasih Mbak Tini. Iya, sama-sama Teh Tessa. Mbak Dewi, you have anything to say? Because memang sayangnya tadi di awal-awal cerita agak keputus karena tadi saya lagi di dapur, jadi sibuk banget nih bikin pangsit lagi. Nggak bikin batagor. Mantap. Terus. Gimana dalam ini katanya ibu tuh orang yang baik, tulus seperti air, nggak pernah marah. In your testimony, memang ibu saya itu terus terang kami itu anak-anaknya itu kami tidak dekat dengan beliau, dan kami tidak dekat dengan bapak kita gitu ya. Cuma mereka berdua memang punya karakter yang sangat kuat tapi sangat berbeda gitu. Ibu saya itu orang yang kalau saya bilangnya dia sangat generous, pemurah. Persis, iya. Minta tolong apa pasti ditolong. Sampai kita yang anak-anaknya, ya Allah mah kita kapan gitu. Dia itu anak orang ditolong, anak saudara ditolong, ada yang minta duit dikasih, sampai kita gemes gitu ya. Iya. Dan ibu saya itu orangnya memang nggak banyak ngomong, dia hanya kalau udah ketemu sama yang deket tuh dia bisa bawel, bisa cerita banyak. Tapi sehari-harinya dia bukan tipe-tipe ibu-ibu yang suka ngobrol, gosip sana, gosip sini, enggak. Dia tuh waktu saya masih kecil, kita emang jarang berinteraksi gitu ya sama kita. Dia bukan ibu yang datang terus gendong-gendong anak, enggak. Dia datang, kamu udah makan, udah ini, udah. Nanti dia paling udah pulang kerja, dia baca koran atau dia baca buku. Gitu. Dan ibu saya itu memang benar sebelum dia kan pakai jilbab itu setelah udah tua ya, udah umur 60 ke atas gitu. Dulunya waktu masih muda rambutnya memang pendek, pop gitu, tapi ikal gitu. Dan dia memang senang pakai baju tuh yang bunga-bunga. Masya Allah. Ya. Betul Mbak Dewi, bunga-bunga banget itu. Ya pokoknya senang pakai baju yang cerah. Iya. Iya sih. Nanti Mbak Tina japri tuh sama Mbak Dewi for much details ya. Ini seneng lah ya. Jadi kita ibu-ibu ini dapat berita akhir yang baik gitu. Dikenangnya baik kebaikannya gitu ya. Dan kita juga pengen tuh kalau meninggal nanti dikenang sama yang ditinggalkan kebaikannya gitu, yang muncul, yang mencuat. Dan alhamdulillah sukses. Semoga menjadi tanda rahmatnya, beliau dirahmati oleh Allah di alam barzakh. Nah, amin. So, apa maksudnya? Nah, ini kan memperkuat sebenarnya. What is the meaning of the dream? Ada ayatnya, sahabat-sahabat. Silakan buka di surat Az-Zumar ayat 42. Jadi itu menggambarkan bahwa Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Kalau orang mati, jiwanya diambil, dan jiwa orang itu dipegang ketika dia dalam tidur. Itu kan tidur tuh seperti kematian sebenarnya. Jasadnya kan diam ya, idle. Cuma memang jantungnya masih berdenyut ya kan. Semua fungsi-fungsi tubuh masih berjalan. Di sini juga sebuah simbol gitu, bahwa sebenarnya kalau jiwa kita pengen Allah pegang, kita mesti bisa mati sebelum mati. Mati sebelum jasad ini sudah expired. Artinya apa? Itu nanti ada dalam surat Al-An'am ya. Bahwa nanti kalau ada suatu ayat yang bikin, kalau sekilas bacanya itu nggak paham, akan kok Islam ngajarin begini, karena ayatnya
literally bilang bunuhlah dirimu atau keluar dari kampung halamanmu. Coba bayangin. Apakah ini jadi kalau kurang-kurang jadi base untuk pada suicidal bomber, padahal bukan begitu gitu ya. Bunuhlah dirimu itu adalah aniqtulu anfusakum, adalah si hawa nafsu tame gitu, kendalikan, mati. Jadi jiwa kita berserah diri, pasrah kayak mayat tuh kalau dimandiin ya pasrah aja, ya kan? Ada mayat misalkan ya sebelah sini mandiin, enggak gitu ya. Mayat tuh kalau dimandiin ya udah diam aja, diam semua. Nah, kita tuh kalau di treatment sama Allah tadi ya, Mbak Dia bilang udah dijawab kabul ya Allah. Ya udah tuh kayak mayat harus diam aja. Diam, Allah datengin. Kayak ini, Nabi Musa ngadepin Khidir. Aku pengen belajar, boleh kata Khidir, tapi jangan tanya. Gitu. Kalau nanti akan dijelaskan begitu masalahnya. Nanti akan dijelaskan, nggak usah tanya, nanti dijelaskan. Kita belum paham tentang sesuatu, kita masih pusing tentang sesuatu. Sini. Ini mama lagi. Anak saya udah datang. Ini, you wanna say hello? Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih dijalain nih. Sini. Tuh, waalaikumsalam. Rumi udah pulang. Ya, tunggu mama di bawah ya. Ntar lagi selesai. So, oke, benar. Buyar mana tadi sampai mana tadi? Ya, pokoknya begitu. Sampai mana tadi? What was it? Where am I? Bunuhlah dirimu. Ya, betul. Surat Al-An'am. Coba dilihat itu 125 kalau nggak salah ayatnya. Itu perintah Al-Quran. Jadi hari ini kita banyak menarik dari Al-Quran ya, poin-poin kehidupan bahwa kalau mau dipegang oleh Allah genggaman jiwanya di situ. Dan dalam ilmu psikologi memang mimpi itu sehat. Kata Jung itu, Carl Gustav Jung salah satu psikolog prominent ya di dunia. Dia bikin buku tentang dreams and interpretation misalkan. Kalau kita nggak mimpi itu bisa gila ya, karena kita punya so many things alam subconscious yang harus dikeluarkan gitu. Nah, cuma hati-hati, mimpi itu ada tiga macam kata Rasulullah. Ada mimpi yang benar, itu mimpi dari Allah. Sisanya yang 2 bukan mimpi yang benar. 3 macam mimpi. Mimpi yang benar itu mimpi yang dari Allah. Dan beda, sesuatu yang datang dari Allah itu menimbulkan ketenangan, sakinah. Ada ketentraman. Jadi begitu bangun tuh masih ingat rasanya ya, hangat hati. Tapi mimpi yang lain itu bisa dari setan. Kata Rasulullah kalau mimpi seram ya, mimpi pokoknya pengalaman yang mengerikan, begitu bangun sampai kalau hadis dikatakan meludah ke kiri gitu kan. Itu juga hati-hati gitu. Dan yang kedua, yang ketiga itu mimpi dari kita, hawa nafsu gitu ya. Kita misalkan jalan-jalan di mall, aduh lihat sepatu bagus, tapi duitnya nggak ada misalkan ya, itu nanti wujud dalam mimpi, tiba-tiba kita berjalan-jalan pakai sepatu apa, itu karena ada keinginan yang kemudian teranimate gitu, muncul, karena di alam ruh itu ada ruhnya kan, dia keluar gitu dalam bentuk imaji-imaji, kayak kita di dunia Inception gitu, mimpi. Dan kita kadang-kadang ada dalam kondisi mimpi di dalam mimpi gitu. Ini untuk next topic lah ya. Ini ada pertanyaan. Kalau mimpi buruk suka takut ya. Makanya kalau mau tidur itu kan Rasulullah mengatakan kalau bisa wudhu dulu, sholat dulu ya. Witir dulu. Jadi ada seremonial. Karena seharusnya itu jadi sebuah sarana untuk cleanse ourselves gitu. Saya punya teman psikolog ya, dia bilang kalau anak-anak sebelum tidur itu buat saat-saat sebelum tidur itu seperti yang menyenangkan, didoakan, badan bersih udah mandi, dibalur, kalau orang zaman dulu ya dibalur minyak telon, wangi, di ngajiin, sholat bareng, terus digosok perutnya sambil kalau dia tenang, itu bentukan-bentukan yang tidak pas yang terjadi, karena kan anak kan interaksi sama siapa kita nggak tahu ya, itu dibersihkan pada saat tidur supaya dia kembali ke fitrahnya.
Nah, kita juga jangan jadi kita harus punya pandangan lain tentang tidur ya. Itu bukan sebagai penggal yang buang-buang waktu tuh, sama sekali tidak. Itu bagian dari ibadah kita. Kita perlu untuk tidur secara jasadi ya, tapi jiwa itu terbangun, tercucikan, terbersihkan ketika tidur. Dia yang pegang. Tapi kalau misalnya kotorannya terlalu banyak, maka mimpi yang keluar ya mimpi pembuangan. Maka kita sebelum tidur istighfar banyak-banyak. Jadikan momen sebelum tidur itu serius gitu ya. Jangan sampai tidur nggak gosok gigi gitu ya, berantakan di depan TV, nggak ada persiapan gitu. Kita mulai sekarang hadapi tidur sebagai sesuatu yang berbeda gitu, bahwa aku akan siapa tahu nggak bangun lagi, benar nggak ya? Yang kedua, ya Allah jadikan tidur saya benar-benar sebagai sarana untuk benar-benar istirahat gitu ya, recharging, sehingga kita bangun itu inspirasi membuncah gitu, energi ya, kalau baterai itu full gitu, dan kita siap menghadapi hari yang Allah berikan ke hadapan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tempuhlah jalan yang sukar dan mendaki. That's the way to our path of happiness. Thank you everyone for joining. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi dengan penelusuran kisah Musa alaihissalam. Kita tutup dengan alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. So thank you for sharing. I hope see you again next week. Matur nuwun Teh Tessa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tessa.